warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefira Hardiati dengan NIM 22002101. Saya dari Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep-konsep dasar komunikasi organisasi. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian ide, pikiran, atau informasi dari seseorang yang kita sebut sebagai komunikator atau si pengirim pesan kepada orang lain yang mengakibatkan terjadinya interaksi. Nah, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan dengan yang diterima sama persis tanpa pengurangan sedikitpun. Dalam proses terjadinya komunikasi, terdapat komunikator. Komunikator bertugas untuk mendesain sedemikian rupa pesan untuk bisa sukses sampai kepada si komunikan atau si penerima pesan. Selanjutnya, ada komunikan atau penerima pesan. Komunikan yaitu pihak yang menjadi tujuan dalam penyampaian pesan. Nah, di antara komunikator dan komunikan terjadi proses penyandian pesan. Dalam proses penyandian ini, si komunikator mulai merangkum informasi agar mudah dipahami oleh si penerima pesan atau oleh si komunikan. Selanjutnya, di luar pengirim dan penerima pesan, bisa terjadi gangguan-gangguan yang bisa mengakibatkan terjadinya miskomunikasi. Maka komunikasi itu sangat bergantung atau sangat ditentukan oleh siapa kita sebagai sumber informasi. Jadi, keberhasilan itu ditentukan oleh kehebatan, kepiawaian, proses penyajian pesan, dan pendesaian pesan, serta dengan menggali siapa yang akan menerima pesan. Nah, di tengah-tengah itu terdapat saluran atau media. Saluran atau media berfungsi untuk penyaluran pesan. Selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik yaitu adalah respon yang diterima oleh si pengirim pesan atau si komunikator dari si penerima pesan atau komunikan. Setelah proses penyajian terjadi dengan melewati berbagai macam gangguan, dengan melihat media yang digunakan. Selanjutnya, ada unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator atau sumber informasi, yang disebut juga dengan si pengirim pesan, yaitu orang yang menjadi sumber informasi atau yang ingin menyampaikan pesan atau ingin menyampaikan informasi dengan cara menyandingkan pikiran atau pengkalkulasian bentuk-bentuk dari informasi. Yang kedua yaitu pesan. Pesan itu sendiri yaitu setiap ide, informasi, atau pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga ada saluran. Saluran yaitu perantara atau media yang digunakan atau yang dipakai untuk menempuh perjalanan pesan. Media secara langsung yaitu udara. Yang keempat yaitu komunikan. Komunikan yaitu objek yang menjadi sasaran tempat pesan itu disampaikan. Dan yang kelima yaitu gangguan. Gangguan artinya mewakili berbagai bentuk hambatan dari komunikasi yang menghasilkan ketidakjelasan pesan. Yang keenam yaitu umpan balik, yaitu sarana pengecekan apakah pesan telah diterima seperti yang diharapkan oleh si komunikator kepada si penerima pesan, yaitu komunikan. Selanjutnya, ada tujuan seseorang berkomunikasi secara umum. Secara umum, tujuan seseorang berkomunikasi adalah untuk membangun pengetahuan, membentuk sikap atau tingkah laku, membentuk pendapat antara seseorang atau sejumlah orang dalam rangka merubah pikiran, merubah informasi, ataupun merubah wawasan, sehingga ada efek tertentu. Nah, jika kita uraikan lebih jauh, tujuan seseorang saat berkomunikasi yaitu yang pertama, mengubah persepsi sikap dan perilaku, termasuk juga dengan mempengaruhi persepsi sikap dan perilaku orang lain. Yang kedua yaitu untuk dijadikan sebagai alat menyatukan alat sebagai aktivitas melalui komunikasi tertulis atau tidak, sehingga dalam sebuah lembaga atau organisasi setiap orang mengikuti itu,
maka terjadilah yang namanya proses bersama menyatukan aktivitas itu, sehingga setiap orang melakukan sesuatu atau aturan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Yang ketiga yaitu komunikasi bagi organisasi, adalah untuk mencapai tujuan dari lembaga atau organisasi itu sendiri. Maka ada otoritasnya. Setelah dijelaskan mengenai tujuan komunikasi tadi, maka untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, si komunikator atau si pengiri pesan harus benar-benar memastikan keadaan si penerima pesan dalam keadaan baik agar informasi yang diterima juga dapat dicerna dengan baik. Selain itu juga harus meminimalisir agar tidak terjadi gangguan-gangguan dalam komunikasi, agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan secara efektif, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya dijelaskan fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu sebagai media ekspresi, aksi, interaksi nilai-nilai, manfaat dan keluhuran budi dan budaya. Yang kedua yaitu proses aktivitas pengembangan kreativitas dan inovasi atau penciptaan pengetahuan. Yang ketiga yaitu fungsi lainnya adalah koreksi. Berikutnya adalah pengendalian pengawasan lingkungan, evaluasi, dan transformasi diri. Dan banyak lagi fungsi yang lainnya. Baiklah, sekian video presentasi dari saya mengenai konsep-konsep dasar komunikasi organisasi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.